A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abdullah bin Muhammadin, hadatsana Muawiyah bin Amr, hadatsana Abu Ishaqqa an Humaidin. Qala berkata siapa Humaid, Sami itu telah mendengar aku Anas ibn Malik pada Anas bin Malik radhiyallahu anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda siapa Nabi, Mamin abdin tidak ada dari seorang hamba, yamutu yang mati siapa hamba, lahu bagi hamba indallahi di sisi Allah, apa khairun kebaikan, yasuruhu yang lebih menyenangkan bagi hamba, ayarji'a apabila kembali siapa hamba, ilat dunia pada dunia, wa anna lahu dan sesungguhnya bagi hamba, ad-dunya dunia, wama dan apa-apa fiha di dalam dunia. Illa syahida kecuali mati syahid. 5 karena apa-apa, yaro yang mengetahui siapa orang yang mati syahid, min fadli syahadati, min fadli dari keutamaannya, asyahadati mati syahid. Fa'inahu maka sesungguhnya, yasurruhu menyenangkan pada orang, apa ayyarji'a bahwa kembali, ila dunia pada dunia, fayuqtala maka dibunuh, marrotan kali, ukhra yang lain. Dari Anas bin Malik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, tidak ada dari seorang hamba yang meninggal dan dia mempunyai kebaikan di sisi Allah yang lebih menyenangkan bagi dia apabila bisa kembali ke dunia dan dia memiliki dunia dan seisinya, kecuali mati syahid. Jadi umpama orang yang dia mati syahid, umpama bisa kembali ke dunia, yang paling menyenangkan bagi dia bukan harta dunia seisinya, bukan, kecuali kalau dia bisa mati syahid. Karena dia sudah mengetahui keutamaannya mati syahid. Tapi kan namanya orang mati syahid, mati apa saja, kalau sudah mati ya mati. Tidak bakalan kembali ke dunia. Tapi ini andaikan, kata Rasulullah, andaikan ada hamba yang meninggal, dia punya kebaikan, nah, umpama bisa kembali ke dunia, yang paling dia senangi setelah di dunia itu, kalau dia bisa kembali mati syahid lagi. Itu yang diharapkan, itu yang disenangi. Karena memang keutamaannya orang mati syahid itu luar biasa. Jadi surganya tinggi, pahalanya tinggi. Nah, gitu. Nah, mati syahid ini Bapak Ibu memang tingkatan surganya tidak sama. Ada tingkatan surga yang paling tinggi mati syahid itu ya orang-orang yang dulu zaman para sahabat pada saat itu perang, ya, perang betul menghadapi orang-orang kafir. Nah, itu yang meninggal itu syuhada yang istilahnya kelas paling tinggi.
Nah, yang lain orang mati syahid itu ya banyak ya, termasuk kita sekarang misalnya dalam rangka ibadah, ya, terus tiba-tiba terjadi musibah sampai mati, nah itu juga termasuk mati fisabilillah, mati syahid. Cuma derajatnya ya beda dengan orang yang perang itu. Seorang ibu yang sedang nifas, sedang melahirkan anaknya sampai dia meninggal karena persalinan, karena melahirkan, itu juga mati syahid. Nah, tapi tingkatannya beda. Orang yang tenggelam, banjir bandang ke bawah arus, ya, tenggelam, mati, itu juga mati syahid. Nah, tapi beda. Termasuk kemarin COVID itu mati mendadak, mati cepat COVID itu juga mati syahid itu. Ya, cuman tingkatan derajatnya itu berbeda-beda. Wasami itu dan mendengar saya Anas bin Malik pada Anas bin Malik. Mendengar sayanya Kumet ya. Wasami itu dan mendengar saya Kumet Anas bin Malik anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La rauhatun niscaya sore-sorean fisabilillahi di jalannya Allah. Maksudnya fisabilillah itu dalam rangka ibadah. Sore-sore ya seperti sekarang ini. Sore-sore kita ngaji. Ya ini sore-sore fisabilillah. Ya ini contohnya kita ngaji ini. Au watun atau pagi-pagi. Ya, atau pagi-pagi dia dalam rangka urusan agama. Khairun lebih baik, artinya pahalanya itu lebih baik. Minat dunia daripada dunia. Wa ma fiha dan apa-apa di dalam dunia. Kemudian lebih lanjut Nabi menjelaskan bahwa sore-sore, nah, di waktu sore atau pagi, 1 jam, 1 jam setengah, dalam rangka ibadah itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, termasuk kita ngaji seperti ini mungkin setengah jam, 1 jam, ya rutin setiap sore, kadang yang pagi Al-Qur'annya Masya Allah. Itu hasilnya pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, maka disempatkan Bapak Ibu ya, pagi-pagi sebelum beraktivitas lainnya, kalau emang sempat ya kita ngaji dulu. Jadi justru kegiatan kita sepanjang hari itu diawali dengan ngaji. Sore ya longgar waktunya ngaji lah, ya, barokah itu. Wala qabu qausi ahadikum. Wala qabu dan niscaya gendewo busur qausi panah ahadikum salah satu kalian busur anak panah minal jannati dari surga au maudhi'u atau tempatnya idin anak panah, yakni menghendaki siapa Nabi sautahu pada cambuknya, atau sautahu itu tali panah, tali busur. Khairun lebih baik minat dunia dari dunia, wama dan apa-apa fiha di dalam dunia. Kemudian Nabi menerangkan bahwa tali busur anak panah kalian di surga atau tempat cambuk, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya.
Ini menggambarkan bahwa sesuatu yang di surga itu nilainya lebih mahal, lebih baik, lebih tinggi daripada dunia dan seisinya. Artinya kalau dunia ini diukur dengan surga, nggak ada apa-apanya. Nah, itu loh. Nah, padahal tadi diterangkan bahwa kegiatan kita, acara kita, pagi atau sore di sabilillah, ibadah, itu hasilnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena nilainya hasil kita itu nilainya adalah surga. Gitu. Ya. Jadi kita ngaji 1 jam, 1,5 jam itu hasilnya lebih baik dari dunia dan seisinya. Ya harus percaya ini dawuh Nabi itu. Walau anam ro'atan dan seandainya sesungguhnya seorang wanita min ahlil jannati dari ahli surga ittola'at menampakkan, artinya menampakkan diri ila ahlil ardi pada penduduk bumi. Seandainya ada wanita dari surga ya, menampakkan diri di bumi ini, bidadari, la adzoat niscaya menerangi siapa wanita ma bainahuma di antara dunia. Jadi seandainya ada bidadari, satu bidadari dari surga yang turun ke dunia ini, maka jagat raya dunia ini akan menjadi terang. Masya Allah. Walamala'athu dan niscaya akan memenuhi siapa wanita pada dunia rihan bau harumnya. Selain dunia menjadi terang, juga seluruh dunia menjadi harum. Selokan-selokan harum. Nggak ada tempat yang apek, yang pesing, nggak ada lagi. Semuanya akan menjadi harum semuanya. Wala nasifuha dan niscaya kerudungnya wanita ala roksiha atas kepalanya, ya, kerudung yang ada di kepalanya wanita itu, bidadari itu kerudungan. Khairun lebih baik minat dunia daripada dunia, wama dan apa-apa fiha di dalam dunia. Lalu diterangkan oleh Nabi, niscaya kerudungnya wanita dari surga, ya bidadari itu, kerudungnya tok yang ada di kepalanya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu semuanya, surga itu memang mahal. Jadi tidak sembarang orang bisa mendapatkan surga. Hanya orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah, dipilih oleh Allah. Boleh saja dia di dunia menjadi orang yang terkaya, tapi itu tidak jaminan akan masuk surga. Nah itu ya. Kadang orang barat itu mereka mengukur bahwa nanti orang di surga itu diukur dengan kondisi status ekonominya di dunia. Kalau di dunia ekonominya bagus, maka di surganya juga bagus. Nggak ada hubungannya itu. Di surga itu diukur karena amalan, walikulin darajatun mimma amilu. Derajat tinggi rendahnya surga itu diukur dari amalannya. Bisa jadi sekarang di dunia dia itu ya orang nggak punya apa-apa, tapi amalannya bagus, ibadahnya benar.
Nah, nanti akan menjadi raja. Masya Allah. Seperti dulu sahabat Bilal bin Rabah itu kan dari budak itu. Budak itu kan status yang paling rendah. Itu. Tapi coba, dia masih di dunia, Nabi sudah diperdengarkan oleh Allah suara sandalnya Bilal di surga. Luar biasa, sampai Nabi penasaran. Nabi bertanya, hai Bilal, hebat benar kau. Nah, kok saya oleh Allah sudah diperdengarkan suara sandal kamu di surga? Memang apa yang kamu kerjakan? Amalan andalan apa yang kau miliki? Loh, coba. Budak itu. Nah, makanya kita status di dunia ini tidak ada hubungannya dengan surga. Dan yang bisa masuk surga ya hanya orang yang diberi hidayah oleh Allah, orang iman, yang ibadahnya betul-betul murni mengikuti petunjuk tuntunan Al-Rasul, Al-Quran, dan Al-Hadis. Nah, itu. Babun bab fidawami, di dalam kekalnya. Nah, ini nikmat ahli jannati, ahli surga. Selanjutnya, bab akan membahas tentang kekalnya kenikmatan ahli surga. Nah, jadi semua kenikmatan di surga itu kekal, tidak hanya sesaat. Kalau di dunia kan kenikmatan apa saja hanya sesaat, hanya sementara. Masih mending kalau sementara lama, sementara sebentar lagi. Nah, itu. Wa qaulihi, dan firman Allah Ta'ala yang maha luhur siapa Allah. Wa nudu, dan dipanggil kalian. Antilkum, demikian itu al jannatu surga. Uristumuha, diwarisi kalian pada surga. Bima, sebab apa-apa kuntum telah ada kalian, tak malun, beramal kalian. Dan kalian semua dipanggil bahwa kalian diwarisi surga, diberi surga itu sebab amalan kalian, sebab ibadah kalian. Ibadah yang benar tapi ya, kalau ibadah tapi nggak benar ya nggak diterima, nggak akan dapat surga. Atasana Ishaq bin Ibrahim wa Abdul bin Humaid wa lafzu li Ishaq. Qala akbarona Abdur Razak, qala berkata, qala Ats-Tsauri, fahadasani, maka bercerita kepadaku siapa Abu Ishaq, Anal Aghor, hadatsahu, bercerita, an Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, Yunadi, memanggil. Siapa munadin? Orang yang memanggil. Jadi nanti akan ada suara orang yang memanggil. Adapun suara orang yang memanggil, lah ini. Innalakum, sesungguhnya bagi kalian. Ini maksudnya di surga ya. Jadi nanti di surga itu ada suara panggilan atau suara pemberitahuan. Innalakum, sesungguhnya bagi kalian ahli surga. Antasihu, bahwa akan sehat kalian. Fala tasqamu, maka tidak akan sakit kalian abadan, selamanya. Masya Allah. Kalian di surga itu sehat terus, tidak bakalan sakit. Nah, di surga ya nggak ada rumah sakit, tempat-tempat untuk berobat itu nggak ada orang sakit. Nah, sehat terus. Wa innalakum, dan sesungguhnya bagi kalian, antah yau, bahwa akan hidup kalian. Fala tamutu, fala, maka tidak akan tamutu, mati kalian, abadan, selamanya. Dan kalian penghuni surga akan hidup selama-lamanya. Masya Allah.
bahagia, nikmat selama-lamanya. Wa innalakum dan sesungguhnya bagi kalian ahli surga antasyibbu, bahwa muda kalian, wala tahromu tidak akan tua kalian, abadan selamanya. Dan kalian penghuni surga, kalian muda terus, tidak akan tua. Umurnya tidak nambah, tetap segitu, 33 tahun. Masya Allah. Wa innalakum dan sesungguhnya bagi kalian antan amu, bahwa nikmat kalian, fala ta'isu tidak akan bosan kalian, abadan selama-lamanya. Dan kalian di surga tidak akan bosan, hanya kalian akan nikmat, senang, dan tidak akan bosan. Kalau di dunia, misalnya orang itu setiap hari dia dikasih kenikmatan, maunya apa pokoknya. Hobinya jalan-jalan, ayo jalan-jalan kemana? Hobinya makan, ayo, lama-lama bosan. Nah itu di dunia. Kalau di surga nggak ada bosan itu. Padhalika maka demikian itulah qauluhu firmannya Allah, Azza maha mulia siapa Allah, wa jalla dan maha agung siapa Allah. Wanudu dan dipanggil kalian, antilkum demikian itu al jannatu surga. Uristumuha diberi kalian pada surga, bima sebab kuntum telah ada kalian, tak maluna beramal kalian. Itulah penjelasan dari firman Allah, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum tak malun. Yaitu tadi penjelasan tentang kekalnya kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semuanya selalu bisa tetap dalam keimanan, tetap dalam hidayahnya, karena hanya dengan kita mengamalkan Al-Quran hadis, inilah sebagai tiket untuk masuk surga. Saya kan jelaskan itu. Kalian diberi surga itu karena amalan. Amalan yang mana? Ya amalan ini. Yang sudah kita kerjakan hari-hari ini. Berdasarkan murni Al-Quran dan Al-Hadis. Maka jangan sampai berubah keimanannya. Jangan sampai berubah kefahamannya. Karena ini sudah pas, ini sudah benar. Tinggal kita pertahankan dan kita tingkatkan.